Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafrai Ravanyono dari kelas 11 IPA 5 dari kelompok 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembuluh darah. Pertama ada anatomi pembuluh darah. Yang pertama ada tunik intima. Tunik intima merupakan lapisan terdalam dari pembuluh darah yang terdiri dari sel endotel yang membatasi permukaan bagian dalam pembuluh darah. Setelah itu ada media tunik. Media tunik berada di atas tunik intima dan merupakan lapisan tengah pembuluh darah. Media tunik terdiri dari serat otot polos melingkar. Setelah itu ada tunik adventitia. Tunik adventitia merupakan lapisan terluar pembuluh darah. Tunik adventitia mengandung banyak kolagen, jaringan ikat. Setelah itu ada anastomosis arteriovenosa. Anastomosis arteriovenosa merupakan koneksi langsung antara arteri dengan vena. Anastomosis arteriovenosa didistribusikan langsung ke seluruh tubuh dan banyak ditemukan di pembuluh kecil. Yang kelima ada vasa vasorum. Vasa vasorum itu merupakan pembuluh kecil yang berguna untuk mengirimkan metabolit ke sel-sel media tunik dan tunik adventitia dari pembuluh besar, baik arteri maupun vena. Setelah itu ada jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengirimkan atau mendistribusikan darah yang kaya akan oksigen ke kapiler. Pembuluh darah arteri memiliki dinding yang kuat dan elastis. Pembuluh darah arteri dibagi menjadi 3, yaitu arteri elastis, arteri otot, dan arteriol. Setelah itu adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari kapiler ke jantung. Pembuluh darah vena memiliki dinding yang tipis dan elastis. Pembuluh darah vena dibagi menjadi 4, yaitu vena paru, vena kulit, vena dalam, dan venula. Setelah itu adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler bertanggung jawab untuk membawa darah yang kaya akan oksigen ke organ-organ yang dimana kapiler itu berada. Setelah itu kapiler memiliki dinding yang tipis dan sangat kecil. Pembuluh darah kapiler dibagi menjadi 3, yaitu vas continuum kapiler, vas vestitorium kapiler, dan vas sinusoid kapiler. Setelah itu perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada di bagian dinding. Dinding arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Di vena dindingnya itu tipis dan elastis. Di kapiler itu dindingnya tipis dan permeabel. Setelah itu ada arah aliran darah. Kalau arteri itu meninggalkan jantung, vena itu menuju ke jantung, dan kapiler itu berawal dari arteriol. Setelah itu adalah tekanan darah. Tekanan darah dari arteri itu kuat dan memancar. Vena itu lemah dan netes.
Dan kapiler itu peralihan dari tekanan yang kuat ke tekanan yang lemah. Setelah itu ada dari darah. Darah di arteri itu mengandung banyak oksigen, darah di vena itu mengandung banyak CO2, dan darah di kapiler itu mengandung banyak oksigen. Setelah itu ada dari tempat arteri itu berada di bagian yang lebih dalam, vena itu dekat dengan permukaan tubuh, dan kapiler itu di antara arteri dan vena. Setelah itu klep di arteri hanya satu pada pangkal nadi, dan klep di vena ada di banyak di sepanjang pembuluh, dan kapiler tidak memiliki klep. Setelah itu ada tekanan darah sistole dan diastole. Tekanan darah sistole adalah angka yang menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi dari arteri ke nadi. Kalau diastole merupakan angka yang menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi dari arteri dan nadi ke jantung. Sistole adalah jantung yang mengempis, memompa darah keluar jantung. Diastole merupakan jantung yang mengembang, darah masuk ke dalam jantung. Tekanan darah normal pada sistole itu berada di 120 mmHg, dan di diastole di 80 mmHg. Setelah itu cara mengatur tekanan darah itu dengan mengurangi minuman beralkohol, mengurangi konsumsi garam, rajin berolahraga, berhenti merokok, dan banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Setelah itu ada zat-zat yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama ada kalsium. Zat-zat gizinya ada kalsium, ada serat, ada omega 3, dan satu lagi magnesium. Faktor lain yang mempengaruhi tekanan darah ada faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor aktivitas, kondisi kesehatan, dan ada obesitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.